perkenalkan nama saya Evangeline Sinaga, NPM 2341201 dari kelas AKT 23A Program Studi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas materi pertama dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen. Dalam materi ini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai hakikat dari Sistem Pengendalian Manajemen, unsur-unsur penting yang membentuknya, serta bagaimana sistem ini berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selain itu saya juga akan membahas ciri-ciri sistem pengendalian yang efektif, tahapan proses pengendalian, hingga pentingnya peran sistem ini dalam menjaga konsistensi dan efisiensi kerja di dalam organisasi. Sistem pengendalian manajemen pada dasarnya adalah jantung dari pelaksanaan strategi organisasi. Melalui sistem ini, manajer dapat mengendalikan arah perusahaan agar tetap fokus pada sasaran yang telah ditentukan. Pengendalian tidak sekedar memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, tetapi juga mengidentifikasi penyimpangan dan memberikan umpan balik agar tindakan korektif bisa segera diambil. Dalam organisasi yang kompleks, sistem pengendalian menjadi fondasi untuk menjaga konsistensi kinerja antar bagian dan mendorong tercapainya sinergi yang kuat di seluruh lini. Sistem pengendalian dalam praktiknya, setiap unsur pengendalian saling berkaitan. Proses pengendalian yang baik dimulai dari perencanaan yang matang, sebab tanpa rencana yang jelas, organisasi akan kehilangan arah. Pelaksanaan kemudian menjadi tahap di mana seluruh strategi diterjemahkan dalam kegiatan nyata. Namun, pengendalian tidak berhenti di situ. Hasil pelaksanaan harus dievaluasi untuk melihat efektivitasnya. Hasil evaluasi kemudian memberikan masukan bagi perbaikan di masa mendatang, sehingga organisasi dapat terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dinamis dan juga kompetitif. Nah, efektivitas sistem pengendalian diukur dari seberapa baik sistem tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya. Sistem yang kaku akan sulit menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dan juga perubahan strategi. Jadi, oleh karena itu, fleksibilitas menjadi kunci utama. Selain itu, indikator yang digunakan harus jelas dan bisa diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya seperti peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, atau kepuasan pelanggan. Ketika semua elemen organisasi memahami cara kerja sistem pengendalian, maka proses koordinasi akan lebih lancar dan keputusan manajerial lebih tepat sasaran. Proses ini menggambarkan bagaimana sistem pengendalian berjalan secara berkelanjutan. Setiap organisasi harus memiliki standar kerja yang terukur dan realistis. Selanjutnya, pengukuran hasil menjadi dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi. Bila ditemukan perbedaan antara hasil aktual dan target, manajer harus menganalisis penyebabnya. Apakah karena faktor internal, eksternal, atau kelemahan dalam pelaksanaan. Selain itu juga, tindakan korektif dilakukan agar kesalahan yang sama tidak terulang, sekaligus meningkatkan kualitas proses kerja ke depan. Tanpa pengendalian yang baik, organisasi akan kesulitan mencapai kestabilan kinerja. Sistem pengendalian membantu menciptakan keselarasan antara visi perusahaan dengan tindakan nyata di lapangan. Selain itu, sistem ini juga memperkuat budaya akuntabilitas di setiap manajer dan karyawan, menyadari tanggung jawabnya terhadap hasil yang dicapai. Dengan demikian, SPM bukan hanya alat administratif, tetapi juga instrumen strategis yang menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Dari pembahasan materi ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan fondasi penting dalam struktur manajemen modern. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan, tapi juga untuk mengarahkan dan menyesuaikan tindakan agar tetap selaras dengan strategi organisasi. Sistem pengendalian manajemen yang efektif mampu menciptakan keseimbangan antara perencanaan strategis dan hasil operasional, serta memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan manajerial. Dengan penerapan yang baik, sistem pengendalian manajemen menjamin organisasi
dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, mengoptimalkan sumber daya, dan juga mencapai tujuan dengan efisiensi yang tinggi.